Halo Sebasar, kembali lagi dengan saya di sini. Ya, di video kali ini kita akan podcast bersama senior saya. Di podcast kali ini saya akan membahas cara tentang mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak di kantor atau di tempat kerja kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfred Nasranta Putra Subianto, PNS angkatan 19 dari kelompok 2. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak namanya. Perkenalkan, nama saya Henry Triwijayanto, jabatan Perawata Pencarian Pertolongan Pemula, tahun masuk tahun 2020. Mungkin kita bahas dari awal dulu Pak ya, Bapak. Di sini Bapak, alasan Bapak mungkin masuk ke Basarnas dulu mungkin. Oke, jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus ya dulu kenapa saya masuk di Basarnas. Jadi dulu awalnya hanya menemani sekarang yang sudah jadi istri saya dulu daftar di Basarnas. Ternyata setelah saya cek, wah ini sepertinya cocok di saya karena saya punya sertifikat selam dulu. Jadi saya coba daftar, akhirnya lulus administrasi. Setelah lulus administrasi baru saya mulai serius buat belajar SKD, SKB, hingga akhirnya saya bisa lulus menjadi PNS di Basarnas. Oh baik, jadi alurnya mungkin mengalir aja Pak Ya, mengalir arus, ikut arus. Oke, mungkin pertanyaan pertama kita mulai dari yang paling dasar dulu. Langkah untuk mengaplikasikan nilai berakhlak dari diri sendiri dulu Pak. Oke, jadi kalau kita cara berakhlak ini berakhlak dalam tanda kutip ya, sebagai pegawai negeri sipil itu adalah sebuah ya bahasanya kalau moto ya, moto atau simbol di PNS. Jadi kalau di kami, saya sebagai pribadi di kehidupan sehari-hari sebenarnya sederhana. Jadi contohnya kalau kita di setiap hari Senin, di setiap minggu itu kita ada kegiatan apel pagi. Ya, apel pagi itu biasanya ada nih jamnya gratis, kan jam gratis 07.00 gitu kan. Berarti dari situ kita harus minimal 15 menit sebelumnya kita harus sudah standby di lapangan. Mau itu kita jadi petugas upacara ataupun menjadi peserta upacara. Kenapa? Itu salah satunya dari poin berakhlak ya. Ada informasi dari pimpinan. Ya poin kecil aja sih dia, kecil aja tapi saya rasa dampaknya besar. Karena dari situ kita bisa ditahu tuh bagaimana kita menyikapi dari berakhlak, terus rasa tanggung jawab kita, yang disiplin dan diri sendiri. Jadi hal kecil seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara nilai berakhlak itu bisa bisa melekat di dalam diri kita dalam setiap tugas yang kita laksanakan di kantor ini mungkin? Kalau untuk dalam setiap tugas, terutama dalam tugas pelaksanaan operasi pencarian pertolongan ya jelas ya, kalau kita ada operasi SAR, apalagi nama kita keluar dalam suatu perintah tugas, kita harus melaksanakan semaksimal mungkin, mulai dari persiapan, terus keberangkatan pada saat melaksanakan operasi SAR, entah itu 1 sampai dengan 7 hari, kemudian pada saat selesai melaksanakan operasi SAR. Nah, di situ kita biasanya ada membawa peralatan nih. Ini yang biasanya kadang-kadang teman-teman suka teledor, termasuk saya sendiri. Nanti setelah digunakan lupa dikembalikan gitu kan. Harusnya pada saat setelah digunakan dicek kembali kondisinya, suatu saat ada operasi SAR sudah siap kembali, kemudian ditempatkan di tempatnya. Jadi teman-teman pada saat pengen menggunakan itu nggak bingung di mana sih barangnya gitu. Hal-hal seperti itu sih kalau di tugas. Kemudian kita selain melaksanakan operasi SAR ya, jadi kan kita kan kalau di kantor ini ada pembelajaran teori dan praktek, ada kesemaptaan, dan itu orang-orangnya sudah ditunjuk, ada yang hari ini bertugas sebagai peserta ataupun sebagai instruktur. Nah, dari situlah kalau ada nama saya berarti saya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu ya kan. Berarti kita ini dipercayai sama pimpinan buat memimpin teman-teman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita selain melaksanakan operasi SAR.
Ya kalau misalkan olahraga, saya harus belajar nih besok kita olahraganya apa, teman-teman kondisinya besok pagi gimana gitu. Kalau saya misalkan ditunjuk jadi instruktur, berarti saya harus tanya nih besok materinya apa sih gitu. Contohnya materinya tentang MFA, berarti sebelum saya mengajar saya harus belajar dulu, saya harus merefresh lagi apa yang akan saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, sebisa mungkin saya menjawab, kurang lebih seperti itu. Jadi saya nggak menyampaikan sesuatu itu kosong, tapi saya harus, ya kita harus belajar dulu sih, tetap kembali belajar. Setelah itu kita sampaikan. Ya dengan kita menyampaikan itu, saya rasa itu adalah sebuah metode belajar juga buat diri saya. Jadi kita sambil mengingat lagi, ada koreksi-koreksi dari teman-teman. Nah itulah yang jadi membuat kita tuh semakin kayak pisau ya, semakin diasah semakin tajam. Yang ketiga, bagaimana caranya kita ini sudah Iya. menerapkan poin-poin tersebut. Nah, gimana caranya biar teman-teman kita mungkin yang belum mengaplikasi itu bisa melakukan, melihat dari diri kita. Dengan cara kita harus mencontohkan. Contohnya saja, misalkan saya menegur adik-adik nih, adik-adik CPNS 2025, dan sepatumu tidak semir gitu, atau tidak menggunakan sabuk sebagaimana misalkan PDH digunakan PDL Prosedurnya. sesuai prosedur. Nah berarti sebelum saya menegur, harusnya saya sudah melakukannya. Ya berarti saya harus sudah nimber sepatu, pakaian saya sudah harus benar, baru saya boleh menegur, kayak gitulah. Nah dengan cara kita memberikan contoh kepada orang lain, kemudian kita menegur, orang itu pasti bakal lebih legowo. Oh iya, saya ditegur, saya salah karena tidak sesuai dan tidak sesuai prosedur. Senior saya yang menegur ini ternyata iya benar nih, sepatunya udah rapi apa segala macam gitu. Jadi jangan sampai kita menegur seseorang atau teman kita atau adik kita, misalkan tentang kebersihan dan sebagainya, tentang kerapian, ternyata kita sendiri nggak rapi. Jadi kan contoh itu Jadi contoh tidak baik. Ya contoh tidak baik kan. Ya itu, jadi kita harus mencontohkan dulu, kita harus minang lah. Jadi kalau kita harus baik dulu, baru saya yakin orang pasti bakal mengikuti dan mereka bakal lebih legowo. Kalau Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ya. Selain kita bisa dibilang jadi panutan atau teladan, apa lagi yang bisa kita lakukan mungkin dengan penerapan berakhlak ini dengan kerjasama atau apa gitu? Jadi kalau tidak hanya penerapannya ya, maksudnya apalagi tentang kerjasama itu ya. Contohnya saya nih, punya teman SMK kan. Nah teman-teman saya rata-rata masuknya di Polairo gitu, Polairo di kepolisian, ada yang mungkin di BPBD, dan itu teman-teman itu pada saat kita pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik itu operasi SAR, latihan maupun ada pelatihan kompetensi, saya kan sedikit banyak kita bakal ketemu mereka. Ya, entah posisinya kita sebagai peserta atau kita malah sebagai mentor sama mereka, atau levelnya sama. Jadi sebisa mungkin kita bawa nama baik Basarnas ya, karena saya bakal jadi Basarnas. Ya sedikit banyak kita kasih lah ilmu-ilmu kita gitu. Contohnya misalkan tentang ilmu, karena mereka kan kalau di kepolisian kan lebih tentang pengamanan ya, kalau di TNI pertahanan gitu kan, BPD penanggulangan bencana, ya kita kasih yang Saling berbagi lah. Yang paling mudah misalkan gimana sih kalau kita misalkan tersedak pada saat makan, atau pada saat orang lain makan tersedak gitu kan, gimana kita nggak boleh panik, bagaimana caranya, tekniknya kan itu ada. Ya jadi nggak sembarangan. Jadi sesimpel itu, hal-hal yang sering kita temuin di keseharian, apalagi kan tuh di rumah kan. Kalau makan kan udah pasti nih tiap hari kita makan, minum, itu kan suatu saat dimanapun bisa terjadi, dan kita harus siap dengan. Dan itu harus, saya rasa semua orang harus tahu, kita nggak perlu pelit ilmu gitu. Dan itu ya pasti saya kan jadi amal jariah lah untuk kita. Jadi itu mungkin bentuk penerapan dari sikap kolaboratif mungkin. Ya kolaboratif, betul. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya berbagi sedikit ke para sobat SAR di sini. Sama-sama. Mungkin itu saja video podcast dari saya dan dari narasumber saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.